seri-seri. Tak ingin pindah lain lagi, only you baby. You my shawty, tak terganti. Kau tahu ini semua tidaklah mudah, tak seperti membuang ludah. Oh habibti ya kalbi, tetaplah aku pandangi yang tersembunyi. Jatuh bangun, tryna get paid, get the money. Untuk siapa? Untukmu baby. I wanna see you happy, alasan apa lagi? Berapa banyak arti yang harus ku beri biar kau paham. Jalan ninjaku tidaklah seperti cara orang lain di luar sana yang mencuri hati. Dulu coba pegang erat tanganku. Malam, nama saya Valeriana Firmeseme, biasa disapa Ian. Pada malam hari ini saya akan menceritakan kisah yang berjudul Anak Halau. Di sebuah kampung yang bernama Bolowio, Kabupaten Ngada, tinggal 2 orang kakak beradik yang sudah ditinggal mati orang tuanya. Kakak adik tersebut bernama Mio dan Peba. Mio sang kakak berusia 7 tahun, sedangkan adiknya Peba masih berusia 5 tahun. Mereka tinggal di rumah adat karena sudah menjadi tradisi setempat bahwa anak-anak yatim piatu diperkenankan tinggal di rumah adat. Hidup mereka sangat menyedihkan dan serba kekurangan. Untuk mempertahankan hidup mereka, hanya mengharapkan belas kasihan para tetangga. Dan mereka juga tidak mampu untuk mengurus kebun peninggalan orang tua mereka karena usia mereka yang masih belia. Tiada hari yang mereka lewatkan tanpa merasa lapar. Bukan karena tetangga tidak mau berbagi, tapi hasil kebun mereka hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sendiri dan keluarga. Serta juga sesekali mereka memberi makan Mio dan Peba. Sebagai anak sulung, Mio merasa bertanggung jawab pada adiknya. Di usianya yang masih belia, dia mulai berpikir cara agar mereka bisa mandiri, tidak hanya mengharap belas kasih orang, serta tidak merasa kekurangan lagi. Suatu pagi, Mio mengajak adiknya ke kebun peninggalan orang tuanya. Ini bukan suatu perjalanan yang mudah bagi anak seusia mereka. Sesampainya di sana, sejenak mereka mengamati kebun hasil peninggalan orang tua mereka. Sejauh mata memandang, mereka hanya mendapati semak belukar kecuali sebuah pohon mangga yang berbuah lebat dan renung berdiri di tengah kebun. Bukan main senangnya mereka, bergegaslah mereka memungut buah mangga yang telah jatuh ke tanah dan memakannya. Tidak lupa mereka memetik lagi guna persediaan mereka selama beberapa hari mendatang. 2 minggu kemudian, setelah persediaan mangga mereka menipis, mereka kembali pergi ke kebun untuk memetik mangga lagi. Kejutnya mereka setelah mendapati mangga yang mereka ranum habis tak tersisa, kecuali buahnya yang masih muda. Muncul tanya dalam hati mereka siapa yang mencuri mangga mereka. Tak lama kemudian, mereka mendapati seekor kera besar yang sedang duduk bersantai di atas pohon sambil memakan mangga mereka. Mio berusaha mengusirnya, namun kera itu tak kunjung mau pergi, hingga membuat Mio putus asa dan tidak bisa menahan tangis. Mio berkata kepada kera tersebut, "Mengapa begitu makan mangga mereka? Padahal itu adalah pengharapan selama sebulan ke depan." Tak disangkanya, kera menjawab bahwa ia akan mengganti mangga yang telah dimakannya dengan jagung, jali, dan mentimun. Kedua dan beradik tersebut dapat memahami maksud sang kera. Tak seberapa lama, kera tersebut berusaha turun dari pohon. Sayang, dia jatuh dan mati karena sedang dimakan. Melihat kera yang sudah mati, Mio dan Peba berniat menguburnya. Ketika mereka menggenggam tangan si kera, mereka mendapati bulir padi, jagung, jali, dan mentimun dalam genggaman tangan si kera. Mereka berpikir bahwa bulir-bulir tersebut dapat dijadikan bibit untuk ditanam. Akhirnya, mereka memutuskan untuk menanami kebun peninggalan orang tuanya. Mereka menyadari bukanlah hal yang mudah bagi anak seusia mereka untuk bercocok tanam. Tapi mereka bertekad untuk melaksanakan rencana mereka. Mereka mulai menyiapkan lahan ketika musim tanam belum tiba, dengan harapan sebelum musim angin sudah dapat dipanen hasilnya.
Usaha mereka tidak sia-sia. Tanaman mereka tumbuh dengan suburnya dan siap untuk dipanen ketika musim angin belum datang. Melihat hasil panen yang melimpah, Mio meminta kepala kampung untuk menyampaikan kepada warga kampung jika mereka memerlukan bantuan. Warga kampung pun tak segan untuk membantu. Demikian dengan Mio pun, dia tak segan untuk membantu, membagi hasil panen mereka. Kini kehidupan Mio dan Peba tidak seperti sebelumnya. Demikian pun dengan warga kampung. Dengan mengikuti cara Mio dalam menyiapkan musim tanam, hasil pertanian mereka lebih banyak dari sebelumnya. Mio dan Peba pun kembali tinggal di kampung Wolowio karena berbagi dengan warga kampung. Sekian cerita dari saya pada malam hari ini. Saya Valerian Firmus Eme, kelas 10-9, nomor 31. Mengucapkan terima kasih telah menonton.